Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Wallahu a'lam bimuradih. Bahasan selanjutnya pada kesempatan ini adalah ayat 31 surat Al-Isra. Wala taqtulu auladakum, kamu tidak boleh membunuh anak-anakmu. Khasyata imlaq, karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang memberikan rezeki mereka dan kepada kalian. Inna qatlahum, sungguhnya pembunuhan terhadap mereka, kana khit'an kabira, adalah dosa yang amat besar. Ayat ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, melebihi sayangnya orang tua kepada anak. Mengapa? Kalau orang tua kepada anak sampai tega membunuhnya, apalagi takut miskin, padahal mereka bukan orang miskin. Allah sayang kepada mereka, jangan berbuat demikian. Masalah rizki bukan urusan kalian, tapi rezeki itu urusan Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dulu ada sahabat yang berkata pada Rasulullah, aku ini tidak akan kaya hidup selamanya. Kenapa? Karena di saya banyak tanggungan. Dimulai adik, kakak, orang tua ada di rumah. Maka kata Rasul, kamu tidak boleh berkata demikian. Karena rezeki mereka itu dititipkan pada kalian. Jadi rezeki yang ada pada kamu itu ada bagian daripada rezeki famili yang ada di rumah kalian. Oleh karena itu jangan sekali-kali takut miskin karena anak. Sesungguhnya masalah pembunuhan itu dosa besar. Saking sayangnya Allah kepada makhluk, melebihi daripada sayangnya orang tua kepada anak. Dulu zaman jahiliyah anak perempuan itu dibunuh karena tidak suka dengan anak perempuan, bahkan satu aib bagi mereka. Kalau mereka masih hidup tidak dapat warisan, maka Allah sayang pada mereka, tidak boleh terjadi pembunuhan terhadap anak perempuan. Kalau mereka masih hidup, maka hak warisannya sama laki-laki, walaupun jumlahnya tidak sama. Kemudian kita harus yakin urusan rezeki bukan urusan manusia. Semua itu urusan Allah. Oleh karena itu jangan takut miskin karena banyaknya tanggungan di rumah, termasuk apabila kita banyak anak. Ada dialog Rasulullah dengan sahabat, ya Rasulullah, apa saja yang termasuk dosa besar? Kata Rasul, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan kepada Allah sebagai tandingan. Pada Allah lah yang menciptakan kalian. Jadi tidak boleh membuat lagi Tuhan selain Allah. Allahu ahad, Allahu samad. Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung. Kemudian yang kedua, antaqtula waladaka khasyata ayat amamaka. Tidak boleh kamu membunuh kepada anakmu karena takut makan bersama kamu. Ketiga, termasuk dosa besar adalah antuzania bihalilati jarika. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Mengapa disebut istri tetangga? Padahal zina itu sama saja haram. Kalau kita berzina dengan istri tetangga, maka
akibatnya lebih gede daripada kita zina dengan perempuan lain. Karena itu Rasulullah mengatakan termasuk dosa besar ada berbuat zina, dan lebih gede lagi kalau kita zina dengan istri tetangga kita. Mudah-mudahan kita akan selalu menjaga kehormatan kita. Jauhilah perbuatan zina dan tidak boleh membunuh kepada anak, dan termasuk tidak boleh juga melakukan pembunuhan walaupun mereka belum lahir dengan cara makan obat atau jamu. Dan ketiga, kita harus meyakini Allah sebagai Tuhan yang Esa. La ilaha illallah ada. Tiada Tuhan kecuali Allah. Allah adalah yang Esa. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai kepada Allah. Ini adalah bagian pada surat Al-Ikhlas. Makanya ada sahabat yang paling senang membacakan ayat ini sesering mungkin, karena mengandung ayat tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Tuhan kita ini adalah Allah. Allah itu adalah Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai kepada Allah. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.